3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dengan NIM 2004256. Perkenalkan, nama saya Livia Rizka Pinda dengan NIM 200422228. Perkenalkan, nama saya Wulan Insan Kamilia dengan NIM 2004260. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani Wijaya dengan NIM 2004-2106. Diskresi dan penyalahgunaannya. Dalam perspektif administrasi negara, setiap badan atau pejabat negara dalam menjalankan tanggung jawabnya wajib melaksanakan asas-asas umum administrasi yang baik. Nah, dengan mempedomani asas-asas tersebut, maka diharapkan bahwa nantinya setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Nah, di antara asas-asas umum administrasi negara yang paling mendasar adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Nah, sementara di sisi lain, peraturan juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk bertindak atau membuat suatu aturan hukum yang menyimpang dari asas legalitas. Istilah diskresi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat negara untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Dengan demikian yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjabat pemerintahan yang melakukan diskresi di sini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Diskresi dimaknai sebagai kemerdekaan atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Perkembangan asas-asas umum administrasi negara yang baik, terutama di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan asas-asas tersebut di negara Belanda. Hal ini dikarenakan sejarah perkembangannya di Indonesia berhubungan erat dengan perkembangan asas-asas umum administrasi negara yang baik di negara Belanda. Istilah asas-asas umum administrasi negara yang baik di Indonesia juga mulai muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum administrasi negara Belanda. Di samping itu, memang Indonesia merupakan bekas koloni Belanda, sehingga hukum-hukum di Indonesia banyak yang merupakan konkordansi dari hukum-hukum Belanda. Di negara Belanda, penerapan prinsip asas-asas umum administrasi negara yang baik pada awalnya dipengaruhi oleh implementasi konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Konsep ini menempatkan penyelenggara pemerintahan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan warga negara dan warga masyarakat. Di dalam mewujudkan konsep welfare state, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk melakukan campur tangan dalam segala urusan kehidupan warga negara dan masyarakat. Wewenang untuk mencampuri segala urusan warga negara ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Awal kemunculan asas-asas umum administrasi negara yang baik, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau disingkat dengan ABBB di negara Belanda adalah adanya kekhawatiran di kalangan warga masyarakat. Kekhawatiran ini disebabkan karena potensi terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat akibat dari adanya diskresi yang dipunyai oleh alat administrasi negara.
Diskresi ini di dalam praktik seringkali menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat akibat dari tindakan-tindakan yang kurang terpuji dari aparat pemerintah. Bahkan, seringkali terjadi tindakan-tindakan kurang terpuji itu juga merugikan alat administrasi negara sendiri. Di negara Belanda, awalnya menurut sejarah administrasi negara yang baik dipergunakan oleh peradilan umum. Pada tahun 1954, untuk pertama kalinya dimuat dalam Wet Administrative Rechtspraak Bedrijfs Organisatie. Peradilan Belanda berpendapat bahwa pelanggaran merupakan perbuatan willekeur dan dengan demikian merupakan klasifikasi perbuatan yang melanggar hukum. Di Indonesia, konsep asas-asas hukum umum administrasi negara yang baik yang telah berkembang di negara Belanda ini mulai diperkenalkan oleh G. A. van Poelje pada tahun 1953. Namun, pada waktu itu konsepnya belum mendapat perhatian di lingkungan para ahli hukum administrasi negara di Indonesia. 11 azas-azas pemerintahan yang baik adalah: yang pertama, azas kepastian hukum; yang kedua, azas keseimbangan; yang ketiga, azas kesamaan dalam mengambil keputusan; yang keempat, azas bertindak cermat; yang kelima, azas motivasi untuk setiap keputusan; yang keenam, azas jangan mencampur adukan kewenangan; yang ketujuh, azas permainan yang layak; yang kedelapan, azas keadilan atau kewajaran; yang kesembilan, azas menanggapi pengharapan yang wajar; yang ke-10, azas menyiadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal; yang ke-11, azas perlindungan atas pandangan hidup. Kesebelasan azas yang dikemukakan tersebut di Indonesia oleh Kunchoro Purbopranoto dikembangkan menjadi 13 azas-azas umum pemerintahan yang baik. Kunchoro menambahkan 2 azas, yaitu azas kebijakan dan azas penyelenggaraan kepentingan umum. Selanjutnya, fungsi dan arti penting azas umum administrasi negara. Yang pertama, sebagai patokan, pegangan, arahan, dan dasar bagi hakim peradilan administrasi dalam menilai atau membatalkan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi Indonesia dalam Jukla MA nomor 052/TD TUN /3/1992 tanggal 24 Maret tahun 1992 hanya dimungkinkan dimasukkan dalam pertimbangan hukum suatu keputusan. Yang kedua, fungsi azas umum administrasi negara yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa azas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Yang ketiga, dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintah, yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. Selanjutnya, dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi. Di samping sebagai norma hukum, tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Arti pentingnya azas umum administrasi negara yang baik adalah azas umum administrasi negara yang baik diartikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Dalam perkembangannya, azas-azas administrasi negara yang baik memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut. Pertama, bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan fresis atau Ermensen melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan that does more the force abuse the route and atrophies.
bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bagi hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. Juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Arti penting dari keberadaan azas umum administrasi negara yang baik disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku. Kedua, merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. 3. Dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dan pada akhirnya dapat dijadikan alat uji oleh hakim administrasi untuk menilai sah atau tidaknya atau batal atau tidaknya keputusan administrasi negara. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara atau disebut juga hukum tata pemerintahan merupakan serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga peradilan administrasi menjalankan tugasnya. Perwujudan dari hukum administrasi negara ini terlihat di mana pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang lebih rendah. Jika terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui lembaga peradilan administrasi. Apabila belum terbentuk suatu lembaga peradilan administrasi, maka tugas penyelesaian perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui peradilan umum azas-azas hukum administrasi negara. Sebagaimana hukum pada umumnya, untuk menjalankan fungsinya, hukum administrasi negara dibekali oleh beberapa azas. Fungsi azas umum administrasi negara yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Mein Fahmal mengemukakan bahwa azas pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diberlakukan agar tindakan-tindakan yang tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Azas umum administrasi negara yang baik diartikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan-keputusan dan atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Baiklah, sekianlah pembacaan presentasi materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.